Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hikmah TV. Nah, kali ini kita bakalan ngomongin 7 ulama besar Indonesia yang mendunia. Sebelumnya kalian tahu nggak sih ulama itu sosok yang seperti apa? Ulama itu merupakan orang yang paling dihormati oleh umat muslim di seluruh dunia. Hal ini dasarkan pada hadis bahwa ulama adalah pewaris para nabi yang melanjutkan tugas suci menyampaikan risalah Islam. Selain itu juga memandang wajahnya bisa menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosa nih. Bahkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memandang wajah orang alim dengan pandangan yang menyenangkan, maka Allah akan menciptakan malaikat dari pandangan tersebut yang akan memohon ampunan kepada orang-orang di hari kiamat. Namun, tahukah kamu, pada catatan sejarah terdapat ulama yang mempunyai pengaruh besar terhadap peradaban Islam di Indonesia. Bahkan, beberapa sudah mendunia loh. Nah, ini dia 7 ulama besar Indonesia yang mendunia. Diawali oleh Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi rahimahullah. Syekh ini adalah ulama Indonesia yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 Masehi. Ia lahir di Kota Tua, Ampe Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Senin 6 Zulhijjah 1276 Hijrah atau 1860 Masehi. Nah, kisah awal mula Syekh Ahmad Khotib menjadi imam di Masjidil Haram menurut penuturan Prof. Dr. Hamka adalah ketika Syekh Ahmad Khotib menjadi makmum dalam sholat yang diimami Syarif Al-Nurofik. Di tengah sholat imam salah membaca ayat, kemudian spontan dibetulkan bacaannya oleh Syekh Ahmad Khotib. Setelah sholat usai, ditanya siapa yang membetulkan bacaannya, kemudian ditunjukkanlah Ahmad Khotib oleh makmum yang lainnya. Lalu setelah itu Syarif Al-Nurofik mengangkat Syekh Ahmad Khotib menjadi imam di Masjidil Haram. Dan semasa hidupnya Syekh Ahmad Khotib menghasilkan banyak karya yang ditulis dalam bahasa Arab dan Melayu yang membahas mengenai persoalan kemurnian akidah. Dari mulai memperbaiki kekeliruan praktik tarekat, persoalan bid'ah, adat-adat yang berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu ia wafat pada tanggal 9 Jumadil Awal 1334 Hijriah di Mekah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Martapura, Kalimantan Selatan pada 17 Maret 1710 Masehi atau 1122 Hijrah. Nama asli Syekh Muhammad Arsyad ini adalah Said Jafar Al-Aidarus. Ia kemudian mendapat julukan Datuk Kalampayan. Sejak kecil hingga dewasa, ia belajar agama Islam langsung dari keluarganya. Di samping itu, ia juga menuntut ilmu ke negeri Mekah. Selama Muhammad Arsyad Al-Banjari belajar di Mekah, ia berguru langsung kepada beberapa guru besar seperti Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Ahmad bin Abdul Adam Huri, dan Syekh Muhammad Murtada dan Muhammad Azabidi. Selain itu, Muhammad Arsyad Al-Banjari mempelajari berbagai bidang keilmuan seperti fikih, mazhab Syafi'i, tasawuf, sains, hingga astronomi. Nah, selama belajar di Arab, ia pun bersahabat dengan beberapa orang di tanah air yang juga menuntut ilmu di sana. Mereka adalah Abdurrahman Al-Batawi, Daud Al-Fatoni, Abdul Somad Al-Palimbani, dan Abdul Wahab Al-Makassar. Lalu Muhammad Arsyad Al-Banjari ini meninggal pada 1812 di usia 102 tahun. Lalu berikutnya ada Syekh Utsman Betawi. Masyarakat Betawi mungkin udah gak asing nih dengan ulama yang satu ini. Ya, Syekh Utsman Betawi pernah menulis 100 kitab dalam huruf Arab Gundul. Bahkan arsipnya sampai sekarang bisa ditemui di Gedung Arsip Nasional Salemba, Jakarta Pusat. Nama lengkap beliau ialah Said Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya Al-Alawi yang dipopulerkan dengan Habib Utsman Mufti Betawi. Lahir di Pejokan, Betawi, Jakarta 17 Rabiul Awal 1238 Hijrah bertepatan dengan tanggal 2 Desember 1822 Masehi. Karya-karya yang sudah ditulisnya banyak banget loh. Nah, karya-karya beliau ini ditulis dalam berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Melayu, Jawa, dan Sunda.
ditenaraikan adalah Jawazu Ta'adul Jumu'ah, lalu ada Manhaj Al-Istiqomah fi Adini Asal Lama, lalu ada Mazil Al-Auham wa Atarudud, lalu yang terakhir ada Al-Qawanin Asy-Syariah, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Imam Al-Alamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang lahir di Tanara, Serang sekitar tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Beliau merupakan seorang ulama besar asal Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram di Saudi Arabia. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab, bahkan jumlah karyanya tidak kurang dari 1.500 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz. Nah, Syekh Nawawi pemegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Dia menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia, serta menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Syekh Nawawi juga terkenal sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Nah, Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijrah atau 1897 Masehi. Makanya terletak di Jannatul Ma'la, Mekah. Meski wafat di Jazirah Arab, namun hingga kini setiap tahunnya selalu diadakan haul atau peringatan wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani di tanah air. Berikutnya ada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani lahir pada 17 Juni 1915 dan 20 Juni di 1990. Adalah seorang ahli sanad hadis, ilmu falak, bahasa Arab, dan pendiri Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah. Ia merupakan putra ulama terkenal Syekh Muhammad Isa Al-Fadani asal Padang, Sumatera Barat. Al-Fadani mulai mempelajari Islam dari ayahnya Syekh Muhammad Isa. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Sawalatiyah. Lalu setelah menjalani pendidikan formal, ia berpindah-pindah untuk berguru ke beberapa ulama Timur Tengah. Di samping menimba ilmu, ia aktif mengajar dan memberikan kuliah di Masjidil Haram dan madrasah yang didirikannya. Ia mengajar terutama pada mata kuliah ilmu hadis. Dia merupakan seorang ulama yang kukuh pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani wafat pada tanggal 20 Juni 1990. Al-Fadani meninggalkan 1 orang istri dengan 4 orang putra, yaitu Muhammad bin Arafah, Fahad, Ridho, dan Nizar. Selanjutnya ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional yang merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar, pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki tujuan Hadratus Syekh yang berarti maha guru yang telah hafal kutubus sittah, yaitu hadis 6 riwayat, serta memiliki gelar Syekhul Masyayikh
yang berarti gurunya para guru. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Ahlussunnah wal Jamaah adalah ulama dalam bidang tafsir Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad, dan fikih yang tunduk pada tradisi Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Lalu Kiai Hasyim wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi atau 7 Ramadan 1366 Hijriah. Berikutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis 1 Agustus 1868 sampai 23 Februari 1923 adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional, merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar, dan Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Keyogyakartaan Hadiningrat pada masa itu. Pada umur 15 tahun, dia pergi haji dan tinggal di Makkah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan memulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali kampungnya, tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Hasyim Asy'ari pada tanggal 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajeng, Yogyakarta. Dengan kealiman dan kedekatannya pada Sang Pencipta, tentunya gak sedikit ulama yang memiliki anugerah karomah yang luar biasa loh. Mini series ulama Indonesia nggak hanya sampai 5 ulama Indonesia yang mendunia saja. Penasaran kan? Saksiin 5 ulama tanah Jawa yang mempunyai karomah luar biasa. Setelah pariwara berikut ini dalam mini series ulama Indonesia bagian 2 versi Point of View.